penuh kuasa. Sekarang hari ini kita akan merayakan hari Tuhan untuk hari Natal seperti yang kamu tahu dan kita telah lakukan setiap tahun. Kita merayakan hari Tuhan hari Natal, yaitu hari Tuhan tepat sebelum hari Natal. Dan ini merupakan, saya rasa setiap hari Tuhan itu penting, tapi ini adalah hari Tuhan yang sangat penting di mana kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Dan saya percaya kalau Bapak kita sangat bersuka cita untuk memiliki anak-anak yang setia di dalam rumah Dia. Tentu saja kita memuliakan secara online. Tapi bayangkan kalau itu hari ulang tahun ayahmu dan kamu bilang, oh ya saya ketemu kamu di Zoom sama hari ulang tahun ya Papa. Melawan kamu datang ke rumahnya dan kamu rayakan bersama dengan dia. Jadi saya berdoa berkat dari Magus, berkat dari Gembala, berkat dari Palungan untuk melihat Yesus ada bersama dengan kita semua di sini. Amin. Hari ini saya ingin berbagi bukan dari kitab Markus. Sudah berapa lama kita belajar tentang kitab Markus? Tapi kita akan berhenti sebentar dari kitab Markus dan kita akan melihat dari Yohanes pasal 1 dengan judul Dan Firman Itu Telah Menjadi Manusia. Dan Firman Itu Telah Menjadi Manusia. Jika kita menyingkirkan kandang, palungan, bintang, gembala, Maria, Sinterklas, hadiah, dan jalan orchard, dan bayi, seperti apakah kisah Natal itu? Kita ambil semua gambaran dan sesuatu yang kita bisa lihat, gambaran yang kita sangat kenal tentang Natal. Apa sisa arti dari Natal untuk kamu? Yohanes dalam bacaan kita hari ini memberikan gambaran pada kita apa itu Natal tanpa semua hal itu. Tanpa semua hal yang tampak kelihatan itu. Firman itu telah menjadi manusia. Itu adalah kebenaran yang paling benar dari semua kebenaran. Tanpa itu, tidak ada kekristenan. Firman menjadi manusia. Itu sebabnya kita merayakan Natal. Bukan karena ciri-ciri fisik dari kandang, palungan, bintang, pasangan muda, gembala, orang-orang bijak. Tentu saja kita harus bertanya, kalau kita tidak memiliki presentasi atau performance Natal atau makan malam Natal atau tidak memiliki pertemuan di luar itu semua, apa arti Natal untuk kamu? Apakah itu hanya hari di mana kita menghabiskan uang dan memberikan hadiah satu dengan yang lainnya? Atau alasan untuk pergi keluar dan memiliki makan malam yang enak? Kalau kita kehilangan kesempatan ini untuk berpikir tentang arti Tuhan kita datang kepada kita dalam daging sebagai manusia, apa perbedaannya antara kekristenan dan bukan Kristen dalam merayakan Natal ini? Jadi mari kita pikirkan arti dari Natal dari ayat ini. Dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, satu besar, terpusatnya inkarnasi. Mungkin saya ubah menjadi fokus dari Natal. Natal adalah inkarnasi. Apa arti inkarnasi? Saya tidak berpikir reinkarnasi. Inkarnasi itu adalah Allah turun dalam daging kepada kita. Jadi frasa firman telah menjadi manusia merangkum kebenaran inti kekristenan yang menekankan bahwa Allah menjadi sepenuhnya manusia tanpa kehilangan sifat ilahinya. Jadi, ini melampaui detail sejarah yang sering dikaitkan dengan kisah Natal. Kisah-kisah yang sudah kita kenal dari Matius dan Lukas yang memberi kita semua unsur kepribadian, ciri-ciri, membuat memberikan cerita itu menjadi lebih menarik, sentimental, dan indah.
Tapi yang jauh lebih penting daripada memahami semua itu adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi dari sisi surgawi, dari sisi rohania. Kita diberitahu tentang apa yang terjadi di dunia ini, di Bethlehem. Tapi apa yang terjadi di surga ketika Yesus dilahirkan, ketika firman ini menjadi manusia? Ada realitas rohani yang terjadi. Dan itu yang dijelaskan oleh Yohanes kepada kita. Dan itu penting untuk kita pahami kalau kita ingin benar-benar menghargai Natal tersebut. Realitas yang tidak dapat dinegosiasikan yang kita rayakan pada tahun ini adalah bahwa Allah yang kekal, yang tak terbatas, yang di luar nalar, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, tak berubah, yang kekal, pencipta dari seluruh alam semesta ini, menjadi manusia. Itu pesannya. Dan kamu mungkin bilang, oh ya saya tahu, saya sudah dengar, saya percaya. Tapi saat waktu berlalu, hal itu menjadi semakin tidak nyata dan sulit untuk dimengerti dan sulit untuk dipercaya. Dunia ini melawan kepercayaan ini. Apakah kamu percaya kalau Yesus adalah Tuhan yang datang kepada kita di dalam daging? Kapan? 2000 tahun yang lalu? Apakah ia datang kepadamu? Apakah kamu menerimanya? Kalau tidak, kita tidak bisa merayakan Natal dengan benar. Yohanes menulis Injil untuk menyampaikan kebenaran ini supaya kita memahami bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Sekali lagi, Yesus adalah Allah dalam wujud manusia dan ia bilang ia akan datang lagi. Dengan cara yang sama ia telah datang. Yohanes ingin menyampaikan karena ia datang dalam daging sebagai manusia, kita bisa datang kepadanya, kita bisa mengerti dia, kita sekarang bisa menghancurkan batasan dan bertemu dengan dia. Natal adalah hari mana ia menyatakan, sekarang kamu bisa datang dan bertemu dengan saya. Itu kata-kata Allah. Tidak ada emosi ya di sini. Tapi bagaimana kalau orang yang paling besar dan paling berpengaruh di dunia ini, siapa? Kamu mungkin bisa berpikir orang yang paling tinggi, yang paling berpengaruh di dunia ini. Mungkin ada yang berkata, Elon, coba namanya? Ya. Ada yang bilang presiden ini atau itu atau perdana menteri ini itu. Itu nggak penting. Bayangkan kalau orang itu berkata kepada kamu bisa datang dan bertemu dengan saya. Lawan Allah berkata, kamu bisa datang dan bertemu dengan saya. Kamu lebih senang yang mana? Untuk orang-orang Yunani, ini akan lebih mudah untuk mereka mengerti. Orang Yunani membaca ini, dan firman ini telah menjadi manusia. Orang-orang Yunani membaca ini dan sepenuhnya memahami apa yang Yohanes coba katakan. Karena dalam filsafat dan agama Yunani, kata ini dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos ini diyakini sebagai gelar yang diberikan kepada kekuatan kreatif, kekuatan penciptaan, pikiran cerdas yang mengatur alam semesta, yang memberikan keteraturan, akal budi, dan pikiran abstrak. Bentuk abstrak ini yang
yang impersonal dan non-personal ini menjadi seseorang yang konkret, personal, dimengerti, yang memiliki bentuk. Artinya kekuatan yang menciptakan dunia ini menjadi manusia. Apakah kamu telah bertemu dengan dia? Dan di dalam dia ada kekuatan, ada kebijaksanaan, kecerdasan. Di dalam dia ada semua, ada berkat. Apakah kamu senang untuk bertemu dengan dia? Sangat menyenangkan sampai kamu ketiduran, ya kan? Kita malah pengen bertemu dengan orang lain. Di poin kedua, kamu mungkin bertanya, kenapa saya harus bertemu dengan dia? Apa untungnya untuk saya? Kenapa saya harus ketemu sama dia? Kenapa saya harus senang bertemu dengan dia? Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita hari ini? Makanya dikatakan, dan firman itu menjadi manusia. Apakah kamu memiliki firman itu? Artinya kamu bisa bertemu dengan dia hari ini. Jadi yang kedua adalah, apa artinya mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia? Kristus, Yesus Kristus, ia adalah firman. Dan firman itu ada sebelum semua ciptaan. Jadi kayak Yohanes berkata, firman itu ada di sana, makanya ia berkata, ia tidak diciptakan, ia kekal, ia dia menekan kerohaniannya, dan tidak ada kata-kata yang bisa menyatakan kenyataan dia. Jadi firman itu menggunakan kata firman untuk menggambarkannya. Jadi bukan dalam bahasa apapun, tapi dikatakan kalau Allah itu adalah dalam roh. Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Firman yang Yesus telah katakan pada kita memiliki roh dan hidup. Firman itu roh dan hidup. Dalam perjanjian lama, kita sudah membacanya berkali-kali. Firman Allah datang. Firman Tuhan datang. Firman Tuhan datang dan melakukan ini. Firman Allah datang dan melakukan itu. Firman Allah datang dan berbicara. Firman Allah atau firman Tuhan itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Jadi kita harus menyingkir dari Bethlehem yang kelihatan, karena itu membuat kita berpikir Natal ini sebagai kisah yang lama ketika Yesus benar-benar lahir beberapa waktu yang lalu. Tapi Yohanes berkata, Natal itulah firman yang datang kepada kamu. Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah muncul dalam berbagai cara di perjanjian lama. Kadang-kadang melalui malaikat, melalui suara, melalui wahyu, kadang-kadang melalui orang-orang. Tapi kali ini ia berkata, firman ini muncul melalui perantaran anaknya Yesus Kristus dan kepada kita saat ini juga. Tapi seringkali orang-orang percaya pada Yesus Kristus seperti mereka percaya
pada hal-hal idol yang supernatural, berpikir kalau orang ini adalah orang yang ada 2000 tahun yang lalu berbicara tentang hal-hal yang baik. Tapi Rasul Yohanes dan Ibrani berkata kalau firman ini masih ada. Sama seperti firman yang ada sebelum ciptaan, dan firman ini ada bersama dengan kamu sekarang. Dan itu dijelaskan ketika ia datang dalam bentuk daging, dia disebut sebagai Yesus. Jadi, di manakah Yesus itu? Di mana firman itu? Apakah ia naik lagi? Tidak bersama kita lagi? Apakah firman itu mati? Di mana firman itu? Mazmur 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Firman bersama dengan kita. Dan kalau firman itu menjadi daging, menjadi manusia, dan firman itu turun, pertanyaan berikutnya apa? Kenapa? Kenapa ia datang? Apa kamu bertanya kepada Yesus, kenapa kamu datang? Apa kamu pernah berbicara pada Yesus? Kamu bertanya, Yesus, kenapa kamu datang? Kenapa ia datang? Kita tahu jawabannya kan? Untuk menyelamatkan kita. Itu adalah kebenaran. Tapi saya pikir kita sebagai orang yang dewasa dalam iman dan mengerti akan firman, saya pikir kita harus tahu lebih dalam lagi secara spesifik. Kalau kita tidak tahu kenapa ia datang, ada bahaya, ada resiko kita menjadi Herod atau ahli-ahli agama pada waktu itu. Mereka tahu kalau ia akan datang, tapi mereka nggak peduli kenapa ia datang dan kapan ia datang. Jadi, firman itu memiliki tujuan. Firman itu memiliki tujuan. Pikirkan hal ini. Kita mungkin lanjutkan tema firman ini nanti, tapi pikirkan 2 waktu yang ada dalam sejarah manusia. Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1. Dua-duanya firman itu muncul. Firman itu ada 2 kali di kedua waktu itu. Firman itu diberikan kepada dunia ini, ya kan? Di awal, ketika semua yang ada menjadi ada, sesuatu yang telah ada menjadi ada. Jadi ketika semua diciptakan, apa yang ada di sana, semua diciptakan, apa yang udah ada, firman itu sudah ada, dan firman itu yang menciptakan segala sesuatunya. Dan firman itu menciptakan dunia ini dan menaruh Adam di dunia ini. Kenapa? Pertanyaan sama. Kenapa? Dan lalu firman itu menjadi manusia dan datang ke dunia ini. Kenapa? Dan kenapa pada saat itu dan kenapa pada saat itu? Kenapa waktunya seperti itu? Pada mulanya ketika segala sesuatu yang diciptakan, firman itu sudah ada. Dan dia menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Dan hal yang terakhir ia ciptakan adalah Adam. Ia datang, firman diberikan dalam Kejadian pasal 1. Firman datang pada Yohanes pasal 1 untuk tujuan yang sama. Kalau kamu ingin bertanya kepada tentara, ia diturunkan dengan parasut di tengah-tengah
tempat perang, medan perang, dan kamu harus bertanya pada tentara itu, kenapa kamu pergi ke sana? Apa yang akan dia katakan? Apakah ada yang ingin diturunkan di tengah-tengah perang Ukraina atau Rusia atau di garis perang antara Hamas dan Israel? Kenapa kamu pengen pergi ke sana? Karena ia akan memberikan kita uang yang lebih banyak. Kenapa Allah itu roh? Ia ada di kerajaan surga. Kenapa ia ingin datang ke tempat yang namanya bumi atau dunia ini? Kenapa? Ketika tentara itu diturunkan di tempat itu bukan karena ia ingin pergi ke holiday atau ingin menikmati tempat itu, tapi ada tugas dan misi. Karena ada perang yang terjadi di sana, makanya tentara itu diturunkan di sana. Yesus, Allah mengirimkan firman di Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1 sama. Alasan yang sama. Karena ada perang yang terjadi di sana. Karena ada perang. Kenapa? Karena ada kegelapan yang terjadi di sana. Kegelapan itu menutupi dan memimpin dunia ini. Dan ini membawa kita ke poin ketiga. Kenapa firman menjadi manusia? Kenapa firman menjadi manusia? Karena ada kegelapan. Dan kegelapan itu harus dibawa pergi. Pada awalnya, Allah memberikan terang. Hal pertama yang berikan adalah terang. Yohanes pasal 1, deskripsi pertama yang dikatakan itu adalah firman itu terang. Dan Yesus berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Jadi saya tanya, kenapa Yesus datang kepada kamu? Kenapa kamu harus menerima firman? Karena kita semua memiliki kegelapan. Dunia ini menjadi semakin gelap dan gelap. Kadang-kadang hati kita, kehidupan kita menjadi semakin gelap. Itu sebabnya kita perlu firman untuk datang. Dan saat firman itu turun, apa yang akan terjadi? Perbedaan gempa bumi, perbedaan itu datang terjadi, terang gelap, daratan dan lautan. Ketika kita menerima firman dan selalu ada perubahan, selalu ada dilema apakah saya harus ke sini atau ke sana. Tapi kalau tidak ada yang terjadi, artinya kamu belum menerima Natal yang sebenarnya. Kamu belum menerima firman yang menjadi manusia yang datang kepada kamu. Dan itu artinya kamu tidak bisa merayakan Natal dengan benar. Itu adalah firman yang datang ke dalam hati kamu, ke dalam hidup kamu. Firman itu lahir ke dalam daging kamu. Hidup kamu. Ketika Yesus datang ke dunia ini, perpisahan terjadi. Saya tidak berbicara tentang perpisahan antara suami dan istri yang bercerai, tapi perpisahan dalam hati saya. Saya dalam kegelapan penuh, tapi sekarang ada terang dan gelap. Ada pilihan yang harus saya buat sekarang. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu atau firman itu menjadi manusia kan, dan itu menyatakan pada Yesus Kristus. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Terang itulah Yesus, kegelapan itu adalah orang-orang di dunia ini. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu artinya kegelapan itu tidak menerima terang. Kalau kegelapan itu menerima terang itu, maka kegelapan itu menjadi terang.
Dia akan diserap oleh terang. Tapi jika ia tidak menerima terang, maka akan ada perpisahan antara terang dan gelap. Ayat 11, Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi setelah ia datang, pemisahan mulai terjadi. Ada orang yang percaya dan menerimanya, dan orang yang tidak percaya dan tidak menerimanya. Bahkan ketika Yesus disalibkan, Yesus itu ada di tengah salib, dan di kanan kirinya ada salib. Yang satu melambangkan, jadi dua-duanya itu orang pendosa. Mereka melambangkan dua tipe orang di dunia ini. Bahkan hari ini. Pilih posisi kamu. Dua-duanya itu orang dosa. Dua-duanya kriminal. Sama seperti kita semua. Kita semua itu orang berdosa. Tapi yang satu mengenal Yesus dan bertobat. Ia bersaksi, memberikan saksi iman dia kepada Yesus Kristus. Ia bertobat dan ia menerima janji akan Firdaus. Yang satu lagi, walaupun ia diberikan kesempatan yang sama, ia menolak Yesus, ia tidak bertobat. Dan perpisahan itu diciptakan dari kedatangan Yesus Kristus. Jadi, selamat hari Natal untuk kalian semua. Apakah hari Natal yang sangat pahit? Pikirkan hal ini. Apakah Yesus telah datang ke dalam hidup kamu dan ia mulai mengganggu kamu? Yesus datang ke Bethlehem dan ia datang mengganggu banyak orang. Ia membangunkan gembala yang tidur dengan nyaman, harus membuat Majus berjalan dengan sangat jauh untuk datang. Herod itu kesel dan khawatir dan takut. Pemimpin agama menjadi penuh waspada. Tapi untuk mereka yang menerimanya, ia akhirnya menjadi jawaban. Sama seperti Simeon dan Anna, mereka yang menerimanya, mereka bisa menemukan kedamaian. Apakah Natal, kedatangan dari firman ke dalam menjadi manusia, apakah itu mengganggu kamu? Atau malah membuat kamu menjadi damai? Apakah ia membawa kedamaian dan sukacita, atau ia membawa masalah? Jadi sebagai kesimpulan, bagaimana cara mengubah kegelapan menjadi terang? Angkat tangan kamu kalau kamu bisa berkata, saya tidak memiliki kegelapan. Apakah kamu orang Kristen? Tapi ada bagian dari kita, termasuk 100% dari kita, ada bagian dari kita yang belum menerima terang kita atau menolaknya atau bersembunyi. Mencoba menyimpan kegelapan itu. Apakah itu keinginan kita atau tidak, tapi ada kegelapan di dalam diri kita. Saya berdoa kegelapan itu semakin kecil, tidak menjadi semakin besar. Amin. Tapi kenyataannya dan faktanya adalah kita memiliki kegelapan. Itu sebabnya kita harus menerima terang itu. Itu sebabnya Yesus, firman yang menjadi manusia dan datang pada kita. Karena masih ada kegelapan. Berapa lama ia akan tinggal bersama kita? Berapa lama ia akan mengganggu kita? Sampai semua kegelapan itu hilang. Kapan akhir dari dunia ini datang? Ketika orang-orang pilihan dia datang ke dalam terangnya. Perayaan yang sebenarnya harus terjadi bagi mereka yang menerima terang surgawinya. Bukan hanya duduk di sini dan pergi dalam kegelapan, ya. Bukan hanya duduk di sini dan menolak semua terang. Bukan hanya duduk di sini, tidur di dalam terang itu. Melewati terang itu. Jadi kegelapan itu tidak bisa menjadi terang hanya datang ke gereja. Itu tidak bisa
menjadi terang hanya dengan menjadi pemimpin, pendeta, penatua, tapi hanya bisa jika mereka menerima terang itu. Mari kita bisa lihat hidup kita dan lihat apakah kita telah menerima terang itu. Jika kamu belum, atau kamu memiliki bagian dari diri kamu yang masih gelap, mari kita berdoa hari ini. Dan mari kita bertanya kepada Tuhan, Allah, bagaimana saya bisa mengubah kegelapan ini menjadi terang? Tolong datang ke tempat itu dalam hidup kita. Jadi saya sangat malu walaupun saya ingin menyembunyikan kegelapan itu. Allah, tolong datang. Tolong datang dengan ke tempat bagian itu dalam hidup saya dan tunjukkan terangmu. Itulah Natal yang sebenarnya. Ketika Yesus datang, Yesus adalah terang dan firman jadi terang yang datang ke dunia ini. Dan ia datang kepada orang-orang yang dalam kegelapan. Dan orang-orang itu bertemu dengan dia. Mari kita belajar dari orang-orang ini. Kita akan berbagi dengan kamu. Hanya 4 orang. Yang pertama, wanita Samaria. Masa lalu dan masa sekarang dia gelap. Tapi terang datang kepada dia. Yesus berjalan melalui kegelapan itu. Dan apa hal pertama yang ia tanyakan? Bagaimana saya beribadah? Di mana saya beribadah? Jadi untuk menjawab pertanyaannya, bagaimana kita mengubah kegelapan itu menjadi terang? Tanya kepada Yesus, bagaimana kamu harus beribadah kepada Tuhan? Tanya Yesus untuk membangkitkan ibadah kita, ibadah saya. Yang kedua, perempuan yang menderita karena datang bulan, ia dalam kegelapan. Kegelapan karena tidak ada harapan dalam hidup dia. Ia mencoba segala hal. Ia bertemu dengan segala dokter. Tidak ada jawaban, tidak ada penyembuhan, tidak ada solusi. Dan di tengah kegelapan itu ia melihat terang yang jauh yang berjalan di pasar, dan itu adalah Yesus. Lalu ada begitu banyak tantangan dan orang-orang di sekitar dia mencoba untuk memberikan kegelapan. Ia sedang merangkak di tanah, tapi orang-orang itu menutup jalan dia kepada terang. Apakah kita merasa seperti itu kadang-kadang? Saya tidak memiliki kekuatan, dan bukannya orang-orang itu membantu saya mencapai terang itu, mereka malah menghalangi jalan saya, memaki saya. Tapi bahkan saya mungkin terjatuh dan mungkin orang akan menunjuk pada saya dan menginjak saya. Dia berkata, saya akan mencapai terang itu. Dan dia berjalan dan dia menyentuh terang itu. Dan terang itu memiliki kekuatan. Semoga kita memiliki harapan untuk sampai pada terang itu. Akan ada tantangan, akan ada hambatan. Tapi apakah kamu mau merangkak pada terang itu? Orang yang lahir dengan buta, ia tidak pernah melihat terang dalam hidup dia. Tapi Yesus berjalan di depan dia, dan bahkan di dalam kegelapan kebutaannya, ia melihat terang itu, ia melihat dia. Dan Yesus berkata, apa yang kamu mau? Saya mau melihat. Saya mau terang. Semoga kita juga bisa melihat terang itu. Dan kamu mungkin nggak tahu terang itu apa. Apa ini kebenaran? Apa ini keselamatan yang Yesus coba berikan untuk saya? Allah, saya nggak tahu karena saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. Tapi saya ingin melihat. Itu yang harus kamu katakan pada dia. Allah, saya ingin melihat. Tolong tunjukkan pada saya. Yang terakhir adalah Lazarus. Kematian, artinya kegelapan telah menang. Kegelapan telah mencapai kemenangan dalam hidup kamu. Mati.
Dan saya tidak berbicara mati secara fisik di sini, tapi saya berbicara tentang arti signifikan alkitabiah dari kematian. Apakah kamu berpikir kamu telah mati? Apakah kamu pikir kegelapan itu telah menang dan kamu tidak bisa melewati kegelapan yang tebal ini? Itulah Lazarus. Tapi apa yang ia lakukan? Apa yang dilakukan oleh orang mati itu? Ia tidak melakukan apapun, ia udah mati kan? Tapi ia memiliki saudaranya, Marta dan Maria, yang memanggil Yesus. Yesus terlambat. Mereka kehilangan harapan. Ia telah mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Bukannya membuang kegelapan dalam hidup ia memanggil Lazarus keluar dari kegelapan itu. Keluar. Semoga Yesus memanggil kamu keluar dari kegelapan itu. Memanggil nama kamu dan berkata keluar. Saya tahu kamu telah mati, tapi ketika firman saya datang kepada kamu, itu adalah hidup. Dan hidup itu akan membawa kamu keluar. Semoga kita bisa menjadi seperti Lazarus, dan semoga kita bisa menjadi Marta dan Maria. Apakah ada orang yang sudah dikuburkan di dalam kuburan depan kamu? Apakah mereka dikuburkan dalam penyakit, dosa, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memanggil Tuhan? Semoga kamu menjadi Marta dan Maria yang bisa memanggil Tuhan untuk mereka. Dan semoga Yesus datang dan menyelamatkan keluarga kamu. Semoga Yesus datang dan menyelamatkan orang yang kamu kasihi. Dan semoga Yesus datang dan menyelamatkan kita. Itu adalah Natal. Kita sibuk mempersiapkan performance yang berbeda, presentasi. Tentu saja kita melakukannya karena kita ingin berkata terima kasih Yesus dan menyambut Yesus dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang saat kita terlalu sibuk, bahkan itu untuk pekerjaan gereja, sangat mudah untuk kita menjadi kesal, untuk tidak mengerti. Tapi mari kita ingat kenapa kita merayakan Natal. Apakah kita pantas bahkan untuk merayakan Natal? Dan bahkan untuk suatu saat. Hari ini tidak ada Bible study. Jadi kamu punya waktu yang lebih banyak. Habiskan waktu itu, duduk untuk sebentar, dan memanggil pada Tuhan. Allah, saya ingin menerima kamu, saya ingin membuat Natal ini menjadi Natal yang berarti. Saya yang dimana saya pantas untuk merayakannya. Saya masih dalam kegelapan, tapi saya melihat terang itu. Semoga kamu menjadi bintang yang bersinar dengan terang ketika Yesus lahir dan memberitahu pada semua orang ini adalah tempat kamu bisa bertemu dengan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengirimkan firman-Mu pada kita. Bukan Yesus yang fisik 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus yang sebenarnya hari ini melalui firman yang telah datang dalam hidup kita dan hati kita. Bapa, kami dalam kegelapan. Firman ini dalam kegelapan. Tapi semoga terang-Mu menyinari kita. Kita memiliki begitu banyak masalah, penyakit. Kita memiliki banyak kegelapan yang berbeda yang mengganggu kita. Tapi semoga terang-Mu itu bersinar. Sehingga kita bisa memiliki harapan. Sehingga kita bisa bertemu jawaban terhadap doa kita. Dan Bapa, sama seperti kamu memanggil Lazarus keluar dari kuburan itu, tolong kamu bisa mengeluarkan kami dari masalah kami. Terima kasih atas firman-Mu dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.